kami berkomitmen mengimplementasikan flexible working arrangement di lingkungan Telkom Regional 1 sebagai cara baru bekerja di era digital. Direk 1, siap! Kami dari Telkom Regional 2 siap mendukung transformasi digital dengan penerapan flexible working arrangement. Direk 2, siap! Telkom Regional 3 dan seluruh jajaran siap implementasikan flexible working sebagai new ways of working in digital era. Direk 3, siap! Telkom Regional 4 siap implementasi flexible working arrangement dan sukseskan transformasi digital. Direk 4, siap! Kami, Telkom Regional 5 dan jajaran berkomitmen menerapkan flexible working arrangement sebagai cara kerja baru di era digital. Direk 5, siap! Telkom Regional 6 Kalimantan mendukung penerapan flexible working arrangement dan berkomitmen untuk menyukseskan cara kerja baru di era digital. Borneo Warrior, siap! Kami, Telkom Regional 7, siap mendukung flexible working arrangement demi tercapainya world class people and culture. Direk 7, siap! Sekar Telkom turut mendukung implementasi flexible working arrangement demi mewujudkan transformasi digital serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Sekar Telkom, siap! Utamakan produktivitas, tingkatkan work-life balance. Kami di Eko Mobile siap terapkan flexible working arrangement. Siap Mobile, siap! CFU Enterprise dukung suksesnya pelaksanaan flexible working arrangement. CFU Enterprise, siap! Kami, CFU WIP, siap implementasikan flexible working arrangement sebagai bagian dari new ways of working in digital era. CFU WIP, siap! Seluruh karyawan CFU Consumer siap mendukung terciptanya cara kerja baru digital dengan FWA. CFU Consumer, siap! DFU-DB siap terapkan flexible working arrangement di era baru digital. DFU-DB, siap! Hadapi transformasi digital, FUSP ready implementasikan kebijakan flexible working arrangement. FUSP, siap! Bersama, kami siap laksanakan flexible working arrangement di lingkungan FUNITS. FUNITS, siap! era digital, cara kerjanya pun harus digital. FU Finance siap dukung kebijakan flexible working arrangement. FU Finance, siap! Implementasi flexible working arrangement merupakan komitmen kami dalam menginternalisasi digital culture untuk mensukseskan transformasi digital. FUACM, siap! Kami Corporate Communication and Investor Relations berkomitmen wujudkan new ways of working in digital era dengan menyukseskan penerapan flexible working arrangement. CCIR, siap! Dukung transformasi digital perusahaan. CEO Office siap terapkan flexible working arrangement. CEO Office, siap! Sebagai salah satu agenda transformasi digital, Telkom Akses dan jajaran siap terapkan flexible working arrangement. Telkom Akses, siap! Utamakan produktivitas, tingkatkan work-life balance. Kami, Infomedia, siap terapkan flexible working arrangement. Infomedia, siap! Dengan sistem FWA, kita wujudkan cara kerja digital, remote multi-working dengan OKR monitor. Telkom Sigma siap mendukung penerapan flexible working arrangement. Telkom Sigma, siap! Dengan semangat jalin bisa, sinergi, tangguh, kita tingkatkan produktivitas melalui work-life balance. Kami, Jalin Pembayaran Nusantara, siap menerapkan flexible working arrangement. Jalin bisa, sinergi, tangguh. Telkom Property siap mengimplementasikan flexible working arrangement dan sukseskan transformasi digital. Telkom Property ready. 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 Kami Telin berkomitmen untuk menerapkan flexible working arrangement. We are ready. Telin ready. PIN siap mendukung terciptanya transformasi digital dengan penerapan flexible working arrangement. PIN siap. Kerja cerdas. Utamakan produktivitas,
Kami dari VNet siap dan berkomitmen untuk produktif dalam menerapkan flexible working arrangement. VNeters, ready! Telkomsat siap terapkan flexible working arrangement di era baru digital. Telkomsat siap! Utamakan produktivitas, tingkatkan work-life balance. Kami Telkometra siap terapkan flexible working arrangement. Telkometra siap! Mitra Tel siap implementasikan flexible working arrangement demi mendukung transformasi digital perusahaan. Mitra Tel siap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semangat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya Kiang yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan dan berdiskusi mengenai kebijakan yang baru-baru ini ditetapkan di Telkom Group, yaitu Flexible Working Arrangement. Harapannya, kita bisa lebih siap menghadapi cara bekerja di era baru ini dan tetap dapat berkontribusi secara maksimal bagi perusahaan yang kita cintai. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung pada hari ini, baik yang mengikuti acara ini melalui Zoom ataupun dari YouTube. Rekan-rekan pengelola Human Capital Telkom Group, rekan-rekan Change Agent dan Change Booster Telkom Group, serta karyawan Metra. Dapat kami sampaikan bahwa program ini merupakan kolaborasi CFUE dan Metra. Kami harapkan program ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Rekan-rekan, beruntung sekali kami dapat menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ihsan Adiwijaya, selaku Senior Director Accenture Head of Indonesia, Talent and Organization Consulting. Saat ini beliau menjabat sebagai Principal Director, Head of Talent and Organization di Accenture Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman bekerja selama 25 tahun, baik sebagai konsultan maupun di perusahaan. Sebelum bergabung di Accenture, beliau pernah menjabat sebagai Direktur HR pada perusahaan penerbangan dan otomotif. Selamat datang, Pak Ihsan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak Ihsan. Kemudian telah hadir juga Bapak Ambar Kuspardianto, selaku CHCO CFU Enterprise PT Telkom Indonesia. Beliau merupakan VP Enterprise Business Governance, Direktorat Enterprise Business Service. Beliau juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telkom Landmark Tower, Operation Director PT Graha Sarana Duta, Chief Technology Officer PT Telekomunikasi Indonesia Internasional, serta Direktur Operasi PT Telkomsel Timor Leste. Selamat datang, Pak Ambar. Selamat pagi, Kiang. Selamat pagi, Pak Ihsan. Pagi, Pak. Baik rekan-rekan, apabila sepanjang jalannya acara ini ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan silahkan langsung saja dapat menulis pertanyaannya pada kolom chat board. Akan ada voucher link aja, serta bingkisan yang menarik untuk penanya terbaik yang akan kami bacakan pertanyaannya di sesi Q&A nanti. Jadi rekan-rekan jangan lupa langsung ketik saja pertanyaannya di chat board ya. Selanjutnya, demi kelancaran acara ini, mohon rekan-rekan dapat memastikan bahwa speakernya dalam keadaan mute. Lalu apabila terjadi gangguan pada Zoom-nya, rekan-rekan bisa tetap mengikuti acara ini melalui link YouTube Digital Working Transformation seperti yang tercantum pada flyer acara ini. Nah, sebelum masuk acara inti, for warming up the show, kita ada Games Kahoot. Akan ada 5 hadiah berupa voucher link aja dengan total hadiah senilai Rp1.450.000 untuk para pemenang. Pemenang nanti akan diambil dari kalkulasi yang menjawab benar dan yang paling cepat. Silakan Bapak Ibu dipersiapkan device-nya dan langsung saja login ke www.kahoot.it dengan password seperti yang tertera pada share screen. 3495150 passwordnya. Apabila sudah masuk,
Rekan-rekan harap mengisi identitasnya dengan nomor telepon yang terdaftar link ajanya. Saya akan berikan waktu dulu agar rekan-rekan dapat bergabung. Saya ingatkan kembali rekan-rekan untuk mengisi identitasnya dengan nomor telepon yang terdaftar link ajanya. Sudah ada 14-15 peserta. Bagi Bapak Ibu yang masih mengisi identitas dengan nama, mohon agar dapat menggantinya dengan nomor telepon yang terdaftar link ajanya untuk memudahkan kami saat proses pemberian hadiah. Kita tunggu sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Ini sudah ada 100 peserta. Mungkin saya berikan waktu 30 detik lagi. Rekan-rekan pasti sudah familiar juga dengan aturannya. Nanti pertanyaan akan saya bacakan, rekan-rekan harap fokus pada pilihan jawaban di layar, lalu pilih jawaban yang dianggap paling benar dari device-nya masing-masing. Hati-hati saat memilih jawaban ya, pastikan warna dan simbol dari pilihan yang diberikan sudah sesuai dengan jawaban yang akan dipilih. Saya berikan waktu sebentar lagi. Oke. Sudah ada 170. Akan saya mulai. Sebentar lagi saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Yang bukan merupakan manfaat penerapan FWA adalah jawaban. Pertanyaan berikutnya. Oke, banyak yang menjawab benar. Pertanyaan kedua. Ada 15 pertanyaan yang bukan peran kepala unit dalam efektivitas FWA kecuali yang bukan peran kepala unit dalam efektivitas FWA. Tiga, 2, 1, waktunya habis. Ada 200 peserta yang menjawab benar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Yang tidak termasuk etika saat melakukan video conference adalah pastikan jawabannya bukan salah pencet ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Habis. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Yang pertama kali menjadi pencetus FWA di Indonesia. Empat, 3, 2, 1. Bisnis startup. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 5.
Sesuai survei McKinsey, industri yang paling potensial untuk penerapan remote working adalah jawabannya ya, seperti itu 5, 4, 3, 2, 1. Iya, semuanya kebanyakan milih telco ya. Pertanyaan selanjutnya, masih ada 10 pertanyaan lagi. Aplikasi presensi yang digunakan Telkom apa? Lima, 4, 3, 2, 1. Iya, mungkin ini yang salah hanya karena salah pencet kali ya Bapak Ibu. Mohon dipastikan jawabannya sesuai dengan yang dipilih. Pertanyaan selanjutnya yang dimaksud dengan hybrid working adalah jawabannya hampir semua menjawab benar. Pertanyaan nomor 8. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mempersiapkan tempat kerja pada saat WFH, kecuali tiga, 2, 1. Baik, pertanyaan berikutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga profesionalisme saat menjalankan FWA, kecuali lima, 4, 3, 2, 1. Mendengarkan tugas. Mendelegasikan, mohon maaf. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 10. Yang bukan menjadi kewajiban karyawan saat melaksanakan FWA. Mengecek suhu badan. Pertanyaan selanjutnya. FWA, singkatan dari hampir semuanya benar, mungkin salah pencet aja tadi, Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya, yang bukan termasuk lokasi kerja dalam penerapan FWA selama pandemi COVID-19 adalah yang bukan termasuk lokasi kerja. Lima, 4, 3, 2, 1. Mall. Tempat kerja alternatif yang bersifat dedicated bagi karyawan di luar kantor definitif tersebut
3 pertanyaan terakhir ya. Tanggal ditetapkannya kebijakan FWA Telkom. Tanggal berapa, Bapak Ibu? Banyak yang ini ya. 26 Februari 2021. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, nama pembicara yang berasal dari Accenture. Bapak, siapakah? Baik. Mungkin mix up dengan Pak Ambar maksudnya ya. Baik, kita lihat siapakah 3 pemenang utama pada leaderboard-nya. Selamat kepada para pemenang. Pemenang ke-4 dan 5. Baik, untuk rekan-rekan yang pemenang kuis Kahoot ini, pemenang 1 sampai pemenang 5 nanti akan dihubungi oleh tim kami. Selamat kepada para pemenang. Sebelum kita masuk ke acara ini, Bapak Ibu, mohon dapat berkenan menghidupkan videonya karena kita akan foto bersama. Ya, seperti di layar ya, yang tadi pemenang 1 sampai 5-nya. Baik, rekan-rekan, kita akan foto bersama, harap menghidupkan videonya. Baik, akan saya mulai page pertama. 1, 2, 3. Lalu page selanjutnya. 2, 3, page berikutnya. Page selanjutnya. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Selanjutnya langsung saja kita mengundang Bapak Ihsan dan Bapak Ambar untuk dapat ditampilkan ke dalam layar. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi, Pak Ihsan, Pak Ambar. Ya, pagi Giang. Terima kasih. Pagi Pak, sebagai pembuka sesi talk show ini, saya akan mulai pertanyaannya dari Pak Ihsan dulu ya. Mohon izin Pak Ambar. Ya, silakan. Baik, Pak Ihsan. Seiring berjalannya waktu nih Pak, pertumbuhan teknologi juga kan semakin masif ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak transaksi yang cashless begitu. Atau sudah banyak pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia, sekarang sudah automate atau diganti dengan mesin. Sebetulnya apa sih Pak yang mendorong perubahan teknologi ini? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin saya coba menjawab tadi pertanyaannya. Jadi memang teknologi ini kan sangat cepat ya berubah. Dan kalau mungkin kita tarik garis panjang dari mulai awal abad 20, itu kan ada industri revolution ya. Sekarang juga kita bilangnya industri 4.0. Jadi memang secara teknologi kan segala sesuatunya yang bersifat komputer itu daya komputasinya makin tinggi, juga harga dari processingnya juga makin murah gitu ya. Namun di balik itu juga memang manusia itu juga ingin segala sesuatunya lebih cepat
lebih baik ya kan, dan lebih produktif. Sehingga kalau kita lihat dulu mungkin di awal-awal Industrial Revolution kan yang dilakukan oleh mesin itu lebih ke arah istilahnya menghilangkan peran-peran kerja yang sifatnya berbahaya atau kotor lah untuk manusia ya gitu. Tapi kemudian di mungkin 10-20 tahun lalu kita bilang komputer itu juga mulai mengotomasi beberapa pekerjaan kita ya, kemudian membuat kita mobilitasnya lebih tinggi. Nah sekarang ini adanya artificial intelligence sehingga kemampuan untuk komputasi itu juga sekarang dilakukan untuk mengeliminasi sebagian pengambilan keputusan, sehingga segala sesuatunya bisa dilakukan antara komputer dan manusia itu juga lebih optimum untuk mengejar tadi lebih cepat, lebih murah ya kan, lebih produktif ya. Saya rasa background-nya itu ya, makanya kita melihat tren yang ada sekarang. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Jadi background-nya lebih cepat, lebih baik, lebih murah, lebih produktif ya Pak ya. So everybody happy. Terima kasih Pak Ihsan. Lalu kalau mengerucut nih Pak ke dunia kerja sekarang ya, dunia kerja secara global khususnya perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Facebook, dan Amazon itu gimana menyikapi hal tersebut nih Pak? Ya, memang perusahaan teknologi ya seperti juga di Telkom gitu ya, sebenarnya adalah pelopor ya untuk penggunaan teknologi dalam dunia kerja. Nah, kalau kita lihat Facebook, Twitter, Amazon, Google, mereka sudah, kalau kita lihat sendiri kita cari beritanya, mereka sudah mempelopori ya, baik itu karena pandemi atau maupun sebelumnya mereka sudah bilang bahwa pekerjaan bisa dilakukan di mana saja ya, di mana kreativitas dan inovasinya bisa tetap dilakukan gitu. Memang di awal-awal semua juga bilang semua harus kerja dari rumah ya, tapi kayaknya kita lihat tuh ke depannya yang pasti adalah hybrid work ini gitu. Karena ujung-ujungnya kita juga manusia ya, nggak semua pekerjaan yang kita lakukan itu bisa dengan smooth dilakukan dari rumah ya, apalagi apabila ada kolaborasi, kemudian harus ada face to face contact ya. Sehingga yang terjadi ya misalnya Google sudah menerapkan office reopening policy mulai tahun ini, kemudian juga office space-nya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga aman untuk pekerjanya, jadi ada social distancing, kemudian kalau dia ada meeting, ada yang online dan ada yang offline, itu mereka bisa seolah-olah duduk dalam satu ruangan gitu kan, ada ruangan-ruangan terbuka untuk meeting juga yang ada wifi-nya, ada video conference facilities-nya dan segala macam. Demikian juga dengan Facebook dan Twitter ya. Ini merupakan satu revolusi ya yang ternyata bisa kita lakukan itu di zaman ini ya. Sebelumnya kita tidak pikirkan. Kalau bisa dilihat saya punya slide sebetulnya di halaman 4 bisa ditampilkan ya. Slide ini ya Pak? Di slide yang keempat yang ada quote, nah itu tadi. Oke, ini? Bukan yang sebelumnya. Sebelumnya ya, maaf ini ya Pak. Reshaping its ways of working. Bukan, yang ada logo Facebook, Twitter-nya gitu loh. Oke, ini ya Pak ya. Ya, ini kalau kita lihat ya kan. Dan di situ bisa dilihat ya ada 3 hal yang menyebabkan ini menjadi suatu keniscayaan ya. Jadi kalau kita lihat ya ada keinginan untuk karyawan juga bisa kerja dari rumah. Ya apalagi kalau kita di Jakarta ya kebanyakan orang harus travel banyak jam di jalanan gitu ya. Kemudian visible ya ternyata setelah kita coba ini kita bisa terapkan gitu kerja hybrid seperti ini. Apalagi kalau sudah didukung oleh teknologi collaboration tools ya seperti meeting platform, file sharing dan segala macam.
Kemudian di secara perusahaan juga ada financially itu juga viable karena office footprint juga bisa lebih rendah gitu kan. Dan itu juga jadi 3 hal ini mendukung hybrid work ini menjadi suatu keniscayaan ya. Dan dilihat itu ada ya pemain-pemain teknologi besar sudah duluan istilahnya memelopori ya. Oke. Kalau dulu nggak terbayang nih ya Pak ya, kalau zaman dulu mungkin tahun 90-an atau 2000 awal mungkin belum terbayang kalau kerja tuh ternyata bisa hybrid, bisa di rumah gitu ya Pak. Jadi susah itu. Ya dulu kalau 90-an laptop aja mungkin harganya berapa puluh juta ya, berapa belas juta itu orang kalau mau beli laptop. Saya masuk kerja dulu nggak dikasih laptop ya, dikasihnya desktop gitu. Oh, jadi kalau mau ngapa-ngapain saya harus ke kantor, terus ngapa-ngapain harus di print. Dan masih disket ya Pak ya, nggak ada cloud dan lain sebagainya. Iya betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ihsan ya. Selanjutnya sebelum masuk ke pertanyaan untuk Pak Ambar, saya mau ingatkan kembali ke rekan-rekan untuk memastikan speakernya dalam keadaan mute untuk mendukung kelancaran acara hari ini. Selanjutnya Pak Ambar, izin. Ya. Ya, sebagai salah satu perusahaan yang cukup terdepan nih Pak Ambar ya di bidang teknologi, bagaimana Telkom memandang pertumbuhan teknologi yang terjadi saat ini nih Pak? Lalu apa aja langkah-langkah yang telah dilakukan Telkom untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut, termasuk pada cara bekerjanya? Silakan Pak Ambar. Ya, terima kasih Kiang. Jadi memang pertumbuhan atau perkembangan teknologi saat ini sangat masif begitu ya. Tapi kalau kita coba melihat kembali, kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu, mungkin Pak Ihsan juga mengalami itu ya. Jadi Telkom itu ada di sudut Geger Kalong, Bandung, itu ada satu divisi riset dan teknologi itu, tahun 90-an itu ya. Itu tugasnya tidak meriset teknologi atau bagaimana teknologi itu dibangun, tapi sebenarnya lebih kepada bagaimana teknologi itu digunakan, diimplementasikan, dan apa sih dampak-dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat banyak. Nah, kalau dulu di tahun 90-an kita itu hanya mengenal dial-up internet gitu ya, dengan kecepatan 64 kilobit per second gitu, yang bisa dilakukan adalah hanya sekedar sharing file gitu ya. Oleh karena itu dulu diinisiasi membuat satellite office gitu ya. Dan pada saat itu juga kebetulan teknologi berkembang terus dan dikenal dengan istilah teknologinya ISDN itu, Integrated Service Digital Network, di mana kecepatannya tidak hanya 64 tapi sudah mulai berkembang dari 256 sampai dengan 512 kilobit per second. Nah, dengan teknologi itu kita sudah cukup mampu tuh untuk membuat kolaboratif works begitu ya, saling edit, saling input, kemudian tukar file. Di file itu juga kita bisa melakukan join editing dan lain-lain. Kemudian Telkom membuat namanya Satellite Office ya, dari 2 tempat. Satu mendekatkan di Bandung Timur itu karena komunitas pekerja Telkom itu rata-rata tinggal di Bandung Timur. Satu lagi dibuat di Bintaro, karena memang komunitasnya ada di sana gitu. Tujuannya apa? Supaya komunitas itu bisa lebih dekat menuju ke kantor dan mencoba membuat cara bekerja baru begitu, sesuai dengan driven teknologi yang ada. Nah, tapi memang masih dibatasi ya, walaupun quote unquote kalau hari ini bisa bilang hybrid working begitu, di sana sebenarnya sudah mulai dilakukan. Nah, hari ini sangat berbeda dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, ketika teknologi memang betul-betul sudah berubah. Kalau dulu Telkom sebagai telco industri bermetamorfosis begitu ya, dari telco industri menuju ICT company, hari ini Telkom berubah menjadi digital business begitu ya. Transformasinya menjadi digital business. Oleh karena apa? Karena teknologi memang sudah sangat berkembang gitu. So teknologi tidak hanya teknologi yang berkembang, portofolio bisnisnya juga mulai berubah gitu ya. Kita kenal sekarang Telkom menjadi digital business dengan menyediakan layanan connectivity, kemudian ada platform dan services gitu.
Nah, oleh karena di teknologi berubah, kemudian juga portofolio bisnis berubah, maka cara-cara bekerja juga berubah nih. Karena kita sudah melakukan berbagai research begitu ya, sejak 10-20 tahun yang lalu, dari teknologi yang hanya 64 kbps sampai hari ini mungkin sudah di rumah itu rata-rata sudah 20 mega atau hampir 100 mega begitu ya speednya. Sehingga driven teknologi itu membuat Telkom juga harus memikirkan cara-cara untuk berubah gitu ya, cara-cara bekerja yang harus berubah. Nah, dengan dukungan teknologi, kolaboratif tool sudah mulai banyak seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi begitu ya. Maka ini sangat memudahkan Telkom dalam menyiapkan langkah-langkah atau membuat kebijakan untuk flexible working arrangement begitu ya. Nah, kita melihat Telkom itu mempunyai 8 dimensi dalam menyiapkan FWA tadi. Yang pertama, jenis flexible working-nya sendiri ya, jenis FWA-nya sendiri. Kita kenal ada 100% fully di kantor, kemudian hybrid, dan ada betul-betul di rumah begitu. Nah, memang trennya nanti akan hybrid begitu ya, kira-kira. Tetapi objektif daripada FWA ini digunakan diimplementasikan, tujuannya adalah tetap untuk menumbuhkan bisnisnya begitu ya, dan model operasi yang digunakan memang quote-unquote lebih banyak hybrid begitu. Nah, lalu Telkom juga melakukan benchmark kepada BUMN yang lain gitu ya, dan juga telco yang lain, di mana saja sudah mengimplementasikan FWA. Gitu. Yang kedua, dimensi kedua begitu, yang dilihat ketika kita akan mengimplementasikan FWA adalah bagaimana cara mengevaluasi karyawan gitu ya. Karena pekerjaannya nanti ada di kantor, ada hybrid, dan ada di rumah. Oleh karena itu kita harus berpikir juga dimensi yang lain, bagaimana cara kita menilai karyawan yang bekerja di rumah. Nah, yang pertama adalah kita menerapkan objektif yang jelas dulu begitu ya, bahwa pekerjaan yang disampaikan harus spesifik, terukur begitu, dan actionable, dan yang penting realistik gitu ya, tidak hanya menghayal begitu, dan time bound gitu ya. Kemudian kita juga harus menetapkan standar kualitas dan kuantitas antara pimpinan dan layer di bawahnya. Jangka waktu yang ditetapkan harus lebih pendek begitu ya, dan lebih padat. Yang terakhir, bagaimana cara kita memonitor adalah transparan apa yang dikerjakan pimpinan dan tim di bawahnya. Gitu. Nah, setelah kita menentukan jenis FWA-nya, kemudian bagaimana cara mengevaluasinya, yang berikutnya harus kita lihat, dimensi lain yang harus dilihat adalah mode pelatihan gitu ya. Jadi bahwa supaya FWA ini bisa berjalan sempurna begitu, maka seluruh informasi yang terkait dengan kebijakan FWA harus dapat dipahami oleh seluruh insan, baik itu kepala unit maupun seluruh karyawan yang ada di Telkom gitu ya. Jadi pelatihan FWA ini juga diselenggarakan dengan mengoptimalkan seluruh media pembelajaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya adalah dimensi lain yang harus kita lihat adalah leadership dan culture-nya sendiri. Karena leadership untuk memastikan efektivitas pelaksanaan FWA ini begitu ya. Sehingga leader diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip, misalnya untuk caring dan empati, itu harus diperlukan leadership yang kuat gitu. Kemudian empowerment gitu ya. Kita tidak mungkin bekerja menggunakan pola hibrid tanpa melakukan empowerment kepada karyawan di bawahnya ya. Karena empowerment ini yang terpenting adalah memberikan rasa percaya ya, rasa otonomi, dan memberdayakan seluruh karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, leader harus bisa memberikan inspirasi begitu ya, menjadi teladan yang baik
dan selalu membangkitkan semangat dan motivasi kerja karyawan. Nah, peran leader yang lain harus proaktif gitu, yakni mengambil inisiatif atau langkah-langkah konkret gitu dalam rangka menjaga well-being karyawan itu sendiri ya, dan memastikan bahwa karyawan memiliki produktivitas kerja di dalam melakukan FWA. Dimensi yang berikutnya terkait dengan teknologi solusi itu sendiri. Yang dimaksud dengan teknologi solusi sebenarnya begini. FWA ditetapkan sebenarnya harus didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang memadai. Gitu ya. Kenapa diperlukan teknologi solusi? Karena rata-rata rumah kita itu ya tidak disediakan atau tidak menyediakan ruang kerja. Beda dengan di negara-negara maju yang sudah terbiasa begitu ya. Di dalam rumahnya selalu tersedia tuh ada ruang makan, ruang tidur, dapur, dan ada ruang kerja. Nah, beda dengan kita di Indonesia ini rata-rata ruang kerja itu dinafikan, di skip. Oleh karena kita banyak bekerja nih kalau di rumah, ya kalau nggak di meja makan gitu ya, atau di ruang tidur. Nah, karena kita memang tidak spesifik quote unquote menyediakan ruang kerja. Oleh karena itu, teknologi solusi yang pasti adalah bahwa bekerja itu harus punya workspace yang baik begitu ya, harus ada di dalam lingkungan yang memungkinkan mereka bekerja dengan aman, baik, nyaman, dan produktif gitu. Contohnya nih harus tersedia kursi yang ergonomis. Kita nggak mungkin nih melakukan video conference selama 1 atau 2 jam dengan kursi yang tidak ergonomis karena itu akan mengenerate sakit pinggang dan sebagainya kalau itu berlangsung terus. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, kita juga harus punya tuh video conference gitu ya. Tadi Pak Isam menyampaikan dulu kalau waktu kita awal bekerja itu dapatnya desktop bukan laptop gitu. Tapi hari ini mostly semua karyawan kita memiliki laptop gitu ya. Dan koneksi internet pasti sudah ada di rumahnya. Kalau dulu wah susah tuh, kalau nggak punya line telepon nggak akan bisa connect ke internet. Karena kita pun kalau connect ke internet hanya dial up 64 kbps gitu kira-kira. Yang ketiga harus tersedia ruang yang privacy begitu ya. Karena ini diperlukan untuk mendapat kunci menjamin anggota keluarga tidak mengakses material yang berkaitan dengan kantor gitu ya. Nah, ini juga biar kalau keluarga-keluarga muda biasanya agak nyampur tuh antara ruangan berkumpul dengan anak dan ruangan kerjanya. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau hari ini kita video conference atau meeting lewat Vicon begitu kadang-kadang terdengar ada tangis anak, ada yang nyanyi-nyanyi di belakang, ada yang jualan dan sebagainya, itu biasa kira-kira. Tapi ke depan pasti akan berubah itu. Nah, next setelah teknologi solusi yang perlu kita perhatikan adalah teknologi infrastruktur itu sendiri, gitu. Di mana teknologi infrastruktur itu harus bisa memastikan bahwa kita terhubung dalam jaringan yang aman, gitu ya. Cyber security-nya jelas. Ada server, gateway, VPN, akses internet yang dilindungi dan dilakukan identifikasi model-model ancaman. Gitu. Jadi karena kita terhubung dengan jaringan publik, ya kita harus betul-betul secure di dalam melaksanakan kegiatan bekerja di rumah. Nah, dimensi lain yang menjadi perhatian Telkom adalah mode coaching, konseling dan pelayanan kesehatan gitu. Di dalam melaksanakan FWA perlu dilakukan konseling dalam rangka untuk yang pertama menggali potensi karyawan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui pengembangan karyawan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Karena kita jarang ketemu hanya lewat komputer begitu ya. Sehingga kita perlu mengetahui juga peningkatan produktivitas karyawan itu sendiri. Jangan-jangan kita sudah memberikan kepercayaan, otonomi itu bekerja atau ke pasar, nah itu juga tanda tanya. Oleh karena itu harus ada sistem yang bisa memantau itu semua. Yang terakhir, kenapa diperlukan coaching, konseling dan pelayanan kesehatan? Karena penyelesaian masalah yang dialami karyawan itu penting, gitu ya. Karena kalau karyawan bermasalah, atasan tidak tahu, itu pasti produktivitasnya akan menurun. Setiap karyawan senantiasa wajib melaksanakan program
paradigma sehat begitu, walaupun bekerja dalam kondisi hybrid, untuk mendapat kualitas hidup yang lebih baik dan produktivitas kinerjanya bisa optimal. Dimensi yang terakhir yang disiapkan oleh Telkom adalah mitigasi risiko itu sendiri, begitu ya. Jadi bahwa bekerja secara hybrid tentu ada risiko-risiko yang harus kita mitigasi. Oleh karena itu, dalam rangka menerapkan flexible working arrangement dibuatkan harus bisa dituangkan dalam risk register di setiap unit kerja. Kira-kira itu yang bisa disampaikan begitu dalam rangka langkah-langkah apa sih yang telah dilakukan Telkom untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Begitu, Kiang? Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Ambar. Jadi driving factors-nya itu karena perubahan teknologi, perkembangan teknologi juga gitu ya Pak ya. Jadi Telkom terus bertransformasi. Tadinya Telco ya Pak, jadi ICT jadi portofolinya digital bisnis, terus juga dimensi-dimensi tadi yang Bapak jelaskan sebagai kesiapan yang sudah dilakukan Telkom ya Pak ya. Lalu Pak, kalau melihat dari sisi efektivitasnya nih, tadi kan Bapak sempat mention juga, bagaimana sih efektivitas program FWA ini di Telkom sebenarnya nih Pak? Ya, secara overall mungkin efektivitas FWA yang diterapkan di Telkom hasilnya baik begitu ya. Tapi begini, karena saya di CFU Enterprise, mungkin saya akan mengambil data yang CFU Enterprise begitu ya. Saya gambarkan begini, prosentase cara bekerja kita FWA itu yang bekerja di rumah 70%. Kemudian yang bekerja di kantor 24%. 6% bekerja di satellite office begitu ya. Jadi total 100% dari total jumlah karyawan di CFU Enterprise. Nah, dengan komposisi itu begitu ya. Ternyata NKU tahun 2020 CFUA itu rentangnya antara 103 dan 107. Artinya apa? Bahwa efektivitas FWA menunjukkan bahwa CFU Enterprise itu amanah gitu, dimanapun bekerja tetap produktif gitu ya, kira-kira ya, yang ya. Karena kita performanya bagus tuh sampai dengan end of 2020 gitu ya. Nah, tapi bukan berarti bahwa efektivitas FWA itu tidak ada tantangannya. Tantangannya sangat banyak. Yang pertama gitu, pada saat kita membangun melaksanakan FWA itu pasti harus ada trust gitu ya, trust yang diberikan dari pimpinan ke kepala unit ke seluruh unit kerjanya. Gitu. Yang kedua, bahwa kita harus memastikan nih karyawan itu memiliki semua semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan gitu. Tadi seperti koneksi internet harus punya, notebook harus tersedia dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga ada perbedaan waktu dalam irama kerja nih. Kalau saya gitu baby boomers gitu ya. Generasi baby boomer itu karena dulu dibiasakan bekerja itu mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Maka jam 6 itu udah siap-siap nih. Kita udah siap-siap untuk stay walaupun di rumah itu udah mandi, siap-siap berpakaian gitu. Nah, beda nih dengan generasi milenial hari ini nih. Jam 8 tuh kalau bahasa Jawanya masih leyeh-leyeh gitu. Jadi kadang-kadang kalau rapat jam 8 tuh pasti banyak tuh milenial, tapi nggak semua milenial ya. Itu yang telat itu. Kadang-kadang nggak mandi dan sebagainya. Ini juga anak saya di rumah juga generasi milenial. Kadang-kadang cuma cuci muka dengan 2 jari gini aja nih. Nggak pakai bedak, yang penting sisiran gitu ya, pakai baju atasnya sarungan kira-kira. Nah, beda itu kira-kira perbedaan waktu bekerja begitu ya. Tapi ketika baby boomer sudah mulai lemah di jam-jam menjelang sore, jam 5, jam 6, milenial tuh malah bersemangat tuh. Sehingga kalau ngajak rapat generasi-generasi yang sebelumnya itu paling senang tuh kalau sudah mulai setelah asar gitu, jam 5, kadang-kadang mulai jam 9 malam, Pak kita meeting aja. Nah, itu kira-kira time band yang harus diselesaikan. Itu tantangan tuh ya. Bagaimana ini karena perbedaan gap generation itu yang harus kita sesuaikan, itu tantangan. Yang ketiga, yang lain ya, kita tuh tidak bisa melihat bahasa tubuh. Kalau begini kan hanya wajahnya aja. Wajah di kamera itu tidak sama dengan kalau wajah kita lihat langsung. Ekspektasi gembira, senang, marah dan sebagainya itu tidak kelihatan.
gestur tubuh itu menentukan. Jadi kalau kita terbiasa meeting, saya membayangkan hari ini gitu ya, dalam talk show ini dalam suatu area besar ada panelis diskusinya, terus ada yang di depan kita itu mengekspresikan gaya tubuh itu lebih enak gitu. Berbeda dengan hari ini, saya berhadapan dengan tembok dan komputer gitu ya. Jadi bahasa tubuh saya nggak kelihatan, yang kelihatan hanya wajah saja, kira-kira begitu. Kemudian juga ini komunikasi jarak jauh gitu. Jarak jauh quote unquote ya gitu. Bisa dari Amerika, bisa dari Inggris, atau bisa juga sebenarnya dari sebelah rumah. Nah, kondisi ini juga memungkinkan kadang-kadang lag dan sebagainya itu kadang-kadang tidak terdengar. Makanya ada anekdot tuh, karena jarak jauh walaupun sebenarnya internetnya bagus, kalau bicara kadang-kadang seperti seolah-olah freeze gitu ya. Nah, itu juga bagian dari tantangan dalam menghadapi hybrid working ini seperti ini. Kemudian kita tidak bisa mengamati alur kerja. Kalau di kantor, kalau dulu sebelum COVID gitu ya, semua bekerja di kantor. Saya tahu nih Kiang kerjanya ngapain dari pagi sampai sore gitu ya. Kemudian teman-teman yang lain kerjanya ngapain gitu. Itu bisa terlihat. Nah, tapi kalau di rumah lewat komputer kita nggak tahu nih. Nah, bisa aja wajahnya kelihatan gitu ya, atau kalau lagi meeting kadang-kadang kamera di off itu bagian dari etika bekerja ya dengan online. Nggak tahu tuh sambil leyeh-leyeh, sambil ngemil gitu, nah nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Itu tantangan yang lainnya. Kemudian di dalam cara bekerja yang online ini kita juga kesulitan memahami karyawan itu sendiri gitu ya. Quote unquote kesulitannya adalah apakah karyawan kita itu dalam kondisi yang good mood atau bad mood begitu. Karena jujur di kamera itu agak sulit menebak ini karyawan kita ini dalam kondisi yang ceria hatinya atau sedang bersedih begitu ya, ditinggal pacar dan sebagainya. Itu yang sulit ditebak. Oleh karena itu tantangan harus dijawab Kiang ya. Tantangan harus dijawab dengan berbagai solusi. Gimana tadi kita mengetahui alur bekerja, kita harus bisa memonitor itu semua. Oleh karena itu, Telkom menyediakan solusi-solusi diantaranya Diarium ya. Diarium itu sebagai media solusi untuk memonitor aktivitas karyawan. Kemudian juga kita membuat alternatif penyediaan waktu bekerja. Jadi FWA dibuat dalam tiga hal begitu ya. Kombinasinya begitu, work from home, work from office sama di satelit. Itu kombinasinya bisa 1 hari di kantor, 4 hari di rumah, sampai dengan 5 hari di kantor, 5 hari di rumah juga bisa. Itu yang kira-kira flexible working yang kita arrange. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada solusi untuk coaching, counseling, dan healthcare ya. Kita juga harus tahu dalam kondisi pandemi harus termonitor tuh. Jangan-jangan karyawan nggak pernah absen itu tiba-tiba sakit, kena COVID dan lain-lain. Atau kita nggak tahu karyawan kita sedang apa gitu ya. Karena itu perlu juga solusi untuk coaching, counseling, dan healthcare. Yang keempat tadi itu bagaimana kita menilai ya, itu perlu ada penerapan yang OKR, objective key result. Artinya apa? Bahwa setiap individu, setiap karyawan di Telkom Group harus membuat objektif dia bekerja begitu ya, masing-masing, sehingga tidak lagi bergantung kepada penilaian unit, tapi bekerja berdasarkan dengan apa yang sudah dicanangkan, apa yang diinginkan, apa yang dikerjakan oleh karyawan itu sendiri. Jadi ini adalah bagian dari trust based management yang dibuat atau disistemkan di dalam Telkom Group. Kira-kira itu Kian. Baik, Pak. Tapi despite of all of the challenges yang tadi Bapak Ambar sebutin ya Pak, relatif efektif ya penerapan kebijakan FWA ini utamanya tadi di CFUA sebagai contoh ya Pak Ambar ya. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ambar. Saya ingatkan kembali ya rekan-rekan sebelum saya mulai masuk ke sesi talk show berikutnya. Saya ingatkan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya langsung aja ketik pertanyaannya di kolom chat board. Nanti akan ada hadiah berupa link aja untuk penanya yang terbaik yang akan kami bacakan di sesi Q&A di akhir acara.
Boleh tentang apa aja pertanyaannya? Mungkin tentang hobi Pak Ambar atau Pak Ihsan? Boleh ya rekan-rekan? Baik, kembali lagi nih ke Pak Ihsan. Boleh ya Pak? Bagaimana nih Pak Ihsan etika kita bekerja dari rumah yang perlu dipahami oleh karyawan yang apaan aja sebenarnya nih Pak etikanya Pak? Oke, ya. Terima kasih. Saya tadi juga dengerin dari Pak Ambar kayaknya banyak ya. Dan memang etika ini sebetulnya berlaku sebetulnya baik itu kerja di kantor maupun kerja di hybrid ya atau work from anywhere gitu. Tapi memang lebih penting lagi kali mungkin untuk flexible working arrangement ini untuk lebih mematuhi etika ini. Karena banyak pekerjaan itu kemudian harus disinkronisasi antar tim gitu ya. Kalau kita kerja di kantor ya kita tahu kan jam kerja kita jam berapa, jam istirahat jam berapa gitu kan. Dan kalau orang nggak ada di mejanya kita tahu nih lagi apa nih, oh lagi di musola gitu kan, atau lagi di kantin nggak lagi bikin kopi gitu kan. Nah, palingan 5 menit, 10 menit udah balik lagi kita bisa tahu gitu. Sehingga kerjaan tuh lebih fleksibel. Nah, sedangkan kalau kita lakukan pekerjaan seperti ini kan mungkin nanti ada yang di rumah, kemudian ada yang di kantor, ada yang di satellite office, sehingga kita harus lebih respect terhadap etika-etika tersebut. Contoh misalnya, ya misalnya on time gitu ya. Jadi meeting on time, karena kalau kita perhatikan mungkin setahun terakhir ini kan banyak sekali meeting yang yang kita harus jalanin ya, kalau dibandingkan sebelum kita hybrid work ya. Karena untuk mengumpulkan beberapa orang perlu pada waktu yang bersamaan. Ya kalau dulu ya saya bisa misalnya 3 orang saya mau ngomong ya 1-2 masih ada di mejanya, satu lagi saya telepon atau satu lagi saya kejar ke mejanya juga bisa gitu ya. Kalau sekarang itu harus diatur sehingga kalender orang semua harus sinkron untuk satu waktu tertentu. Jadi being on time itu saya rasa malah lebih penting lagi gitu di sekarang. Kedua adalah reliability gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kerja secara bersamaan tapi terpisah-pisah, nggak ada physical boundary-nya, kita juga harus komit terhadap penyelesaian pekerjaan ya. Ini mungkin ada kiat-kiatnya lah untuk bisa lakukan ini. Jadi antara atasan sama anak buah harus istilahnya benar-benar set expectation dan schedule kapan pekerjaan itu akan dilakukan, apakah perlu checkpoint di hari-hari tertentu gitu kan. Seperti apa mekanisme untuk mengatur pekerjaan yang sedang dijalankan sehingga pace pekerjaannya itu bisa diatur antar beberapa orang gitu kan sehingga tidak saling menunggu atau tidak ada delay gitu. Yang terakhir mungkin menyangkut tadi banyak Pak Ambar singgung gitu ya. Dan ini mungkin tidak ini mungkin lebih relevan sekarang dengan adanya flexible working arrangement atau work from anywhere ya. Yaitu adalah respect of boundaries gitu ya. Karena tadi misalnya ya gitu ya, kita semua tadi Pak Ambar bilang ya kita semua di satu ruangan nih, tapi saya nggak bisa tahu nih siapa yang lagi ada di satellite office, siapa yang lagi di rumah, lagi sambil ngurus anak gitu kan, mana yang lagi di kantor gitu. Dan kalau kita sudah establish trust dengan tim kita gitu ya, kita bisa set boundaries gitu ya. Kapan istilahnya personal time versus work time gitu. Seringkali yang saya temukan ini adalah begitu kita masuk ke dalam flexible work arrangement ini seolah-olah semua time itu available to anyone gitu. Sehingga lagi makan siang juga ada meeting, lagi makan malam juga ada meeting gitu kan. Dan situasi setiap orang beda gitu. Kalau kita nih, saya termasuk salah satunya yang misalnya udah setup ruang kerja, kemudian anak-anak udah gede gitu kan, saya udah lebih independen lah dalam mengatur waktu saya. Tapi kalau yang misalnya single single employee gitu ya, masih tinggal sama orang tua atau malahan ngekos gitu ya, cuma di satu tempat kecil gitu kan, di mana dia tidur, makan sama juga kerja gitu, itu akan menjadi lebih stressful kalau dia kerja nonstop.
baik itu juga misalnya yang sedang mengurus keluarga gitu ya, ada waktu-waktu mungkin yang diperlukan untuk orang itu untuk istirahat atau untuk waktu untuk keluarga. Jadi hubungan antar tim gitu ya, tim member itu juga bisa lebih lancar ya. Jadi respect for boundaries itu perlu kita perhatikan itu nanti ke depannya kalau misalnya kita sudah bisa menjalankan ini dengan full gitu. Mental health itu sekarang ini juga sangat penting ya. Jadi untuk para pemimpin gitu ya, terutama yang memanage tim gitu ya, itu memang perlu lebih proaktif. Susah istilahnya kita menggantikan environment di mana kita kerja di kantor bareng-bareng gitu ya. Kalau di kantor bareng-bareng ya kita bisa bercanda dari mulai pagi datang sampai pulang gitu kan. Mulai ngomongin ngalor ngidul apa itu kan sebetulnya adalah suatu pembentukan hubungan kerja ya. Kita jadi tahu tim kita seperti apa, cara kerjanya gimana, habit-habitnya apa gitu. Ya kalau kita istilahnya cuma begini aja seperti tadi Pak Ambar bilang ya, kita nggak tahu lah. Nah, masih mending kalau misalnya kita orangnya udah kita kenal secara lama ya. Nah, sekarang ini kan banyak ya orang-orang baru gitu yang masuk ke dalam, mungkin setahun terakhir di Accenture pun kita banyak sekali orang-orang yang baru masuk. Dan mungkin dari perusahaan lain gitu ya. Nah, budayanya juga, budaya kerjanya juga mungkin dari perusahaan lain gitu. Ya, dia nggak pernah lihat kantor kayak gimana, dia nggak pernah kenal orang lain selain di kotak komputernya gitu kan. Jadi perlu emang untuk para manajer gitu ya untuk bisa lebih proaktif dalam menyediakan waktu untuk coaching dan counseling gitu. Itu mungkin hal-hal yang penting menurut saya dari segi bagaimana kita maintain etika ke depannya. Iya, terima kasih Pak Ihsan. Menarik tuh tadi Bapak mention gangguan ya Pak ya. Kalau di hybrid working kayak gini kita lagi WFH kan suka ada gangguan. Kayak tadi Bapak bilang juga ya, kalau ibu-ibu gitu biasanya gangguan utamanya mungkin di anak gitu ya Pak ya. Kalau single mungkin atau ya ibu-ibu juga bisa aja tergoda gitu ya Pak di sela-sela meeting atau sela-sela agendanya sambil nonton drakor atau nonton Netflix sambil rebahan di kasur, atau mungkin seperti saya ini atasnya rapi, di bawahnya ternyata saya pakai piyama, kan nggak ada yang tahu gitu ya Pak ya. Termasuk salah satu etika gitu ya Pak. Kalau kayak gitu tuh apa Pak langkah-langkah atau tipsnya nih biar kita bisa mengimplementasikan etika-etika kerja yang tadi Bapak sebutkan, agar si etika ini tuh udah jadi habit kita gitu. Terus cara yang paling efektif buat kita punya batasan antara pekerjaan sama aktivitas di rumah gitu ya saat WFH gitu Pak. Kira-kira apa nih Pak? Ya, beberapa hal ya mungkin saya akan bicarakan, tapi sebenarnya saya juga ada satu slide tuh yang menggambarkan, kalau bisa dibuka ya, halaman 10 ya. Halaman 10. 10 kalau dihitung dari cover page ya, dari awal tuh cover page halaman 1 ya, jadi ke 10. Baik, sebentar. Jadi tadi misalnya saya sambil ngobrol aja ya, jadi misalnya Kiang bilang gitu ya, sambil nonton, sambil apa, sebetulnya itu ada best practice ya yang baiknya kita lakukan. Nah, nomor 1 adalah create your home office ya. Jadi home office ini sebetulnya penting ya, karena kalau kita jadikan tempat kerja kita juga tempat istirahat, nanti lama-lama kita nggak tahu kapan kita istirahat gitu. Karena lagi kerja sambil istirahat, kita nggak enjoy gitu istirahatnya. Nah, saya dulu pernah punya cita-cita dulu ya waktu baru mau kerja, saya pengen kerja di Bali gitu ya, karena enak ya kalau di Bali itu saya kerja kayaknya pemandangannya bagus. Saya pernah kerja di Bali 2 tahun gitu ya, ternyata nggak enak gitu karena segitu saya di Bali, saya orang lain pakai celana pendek, saya kerja gitu. Jadi similarly kayak gitu juga. Jadi kita harus pisahin antara tempat kerja sama tempat istirahat. Jadi begitu kita break, kita ke tempat istirahat. Tadi Pak Ambar sudah menyinggung ya, saya juga punya pengalaman di awal-awal tahun lalu itu saya nggak pernah punya tempat kerja di rumah. Begitu saya kerja dari tempat tidur itu tulang punggung saya yang atas itu sakit sampai ke kepala sini gitu. Saya harus ke fisioterapi gitu, sehingga ya saya akhirnya harus beli meja, cari pojok khusus untuk saya kerja, terus cari
meja dan kursi yang pas gitu ya. Ada lightnya juga ternyata saya harus perhatikan. Nah, ini satu. Terus kemudian untuk schedulingnya sendiri, daily routine itu penting ya. Kalau saya lihatnya sebenarnya kita juga harus set boundaries ya. Kalau tadi misalnya kita harus mulai kerja jam 8, ya marilah kita kerja dari jam 8 ya. Tapi sebenarnya kalau hari-hari biasa sebelumnya kan kita mungkin jam 6 udah jalan gitu ya. Karena kita harus mandi itu siap-siap ke kantor ya. Nah, itu bisa aja kita jadikan itu waktu untuk olahraga misalnya gitu ya. Nah, itu daily routine itu perlu kita set. Waktu istirahat jam berapa. Kemudian komunikasikan schedule-nya dengan teman-teman yang teman sekerja gitu ya. Oh, jam segini sampai jam segini kita misalnya daily huddle atau daily checkpoint gitu kan. Tapi jam 12 sampai jam 1 tolong jangan diganggu gitu kan. Terus ada lagi misalnya kita apply teknik gimana kita nggak kerja terus ya. Jadi ada teknik-teknik untuk efficient time management. Kalau untuk yang berkeluarga juga mungkin ini saya appreciate banget sama ibu-ibu yang punya anak kecil ya, karena saya sering sekali meeting sama teman-teman yang punya anak kecil itu memang susah. Tapi intinya bagaimana kita menyelesaikan meluangkan waktu untuk keluarga kita sehingga kita tetap punya waktu untuk mereka gitu ya. Dan dan juga kita bisa catch up dengan friends and family di luar waktu-waktu yang kita kerja. Nah, selain itu mungkin secara kesehatan, nah ini juga penting ya. Kalau saya monitor itu saya pakai salah satu Apple Watch gitu ya. Kalau sebelum pandemi itu saya bisa ngukur saya tuh kalau jalan selama saya ngantor itu kalau di kantor lumayan banyak itu. Tapi kalau kita di rumah ya antara duduk di tempat kerja sama duduk nonton Netflix semuanya duduk gitu. Nah, ini harus kita perhatikan physical health juga ya. Jadi kalau yang dua tadi mungkin yang tengah itu mungkin tentang mental health, physical health juga kita harus perhatikan ya. Jadi gimana kita make sure kita ini bugar lah tiap kali kerja, karena kalau kita di rumah terus kita juga merasa pasti akan sangat berat gitu beban. Nah, itu mungkin tip-tip yang saya rasa di luar etika yang bisa kita terapkan ya, supaya kita tetap produktif, mental dan physical health juga kita terjaga. Iya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Jadi tadi create your home office, maintain your work and personal schedule, get out of your room office and energize. Jadi nggak boleh ya, sebisa mungkin kita tetap based on daily routine kita gitu ya. Cuman kita terapin di rumah biar kita nggak melenceng-melenceng banget gitu ya Pak ya. Tapi kalau pakai celana piyama gitu atasnya rapi nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, kalau yang penting kan apa yang kita presentasikan di layar itu memang sudah sesuai dengan ya tatanan yang diperlukan gitu ya. Iya, baik, noted. Terima kasih loh Pak Ihsan. Selanjutnya mungkin beralih ke Pak Ambar dulu ya. Soal FWA lagi nih Pak, khususnya untuk pengaturan bekerja dari rumah. Kan pengawasannya minimal dari atasan, Pak Ambar tadi sempat udah mention sedikit, tapi boleh diperjelas lagi nih Pak, masalah baru yang ditimbulkan dari pengawasan yang minimum dari atasan ini, cara Telkom menyikapi hal tersebut gimana Pak? Biar tetap comply, biar tetap amanah. Silakan Pak Ambar. Ya, thank you ya. Ya, gini. Pengaturan FWA itu kalau di Telkom ditentukan oleh kepala unitnya. Nah, di dalam aturan kita menentukan misalkan yang boleh ke kantor hanya 20% atau 40% gitu. Maka silahkan nanti kepala kantor membuat rule gitu ya, aturan, karena kan harus bergilir gitu. Nah, yang paling gampang begini, kalau di tempat saya minta saja pokoknya yang harus ada di kantor daily begitu ya, kira-kira tadi itu 20 atau 40% kita gilir. Baik itu dari sisi manajernya, kemudian dari officernya, ya harus memenuhi kuota 20%, misalnya seperti itu. Nah, itu bergilir saja. Nah, rasanya itu efektif ya sampai dengan hari ini, karena satu,
kita membagi atas dasar keadilan, kira-kira begitu ya, yang harus datang ke kantor, yang harus bekerja di rumah, yang harus bekerja di satelit, misalnya begitu. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, kita juga tidak saklek bahwa teman-teman harus selalu datang ke kantor gitu, karena kita punya punya pembagian, boleh saja 2 hari di rumah, 3 hari di kantor, atau 1 hari di kantor, 4 hari di rumah, silakan saja. Yang penting adalah pembagian atau kuota yang harus ada di kantor sesuai dengan ketetapan maksimal 20% misalnya, ya tetap harus 20%. Nah, itu yang kita bagi gitu. Atau kalau memang rekan-rekan lebih convert bekerja dari setiap hari di rumah, ya nggak apa-apa. Gitu. Boleh-boleh saya, tergantung kepala unitnya nanti menentukan oke atau tidak. Tapi rasanya begini. Kita itu sudah terbiasa bekerja di kantor ya. Dan setahun ini kan dipaksa nih karena COVID begitu, kita harus tadi membagi ruang kerja kita di laptop dan di ruang kantor gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi. Kalau kita biasa bertemu di kantor, meeting tatap muka gitu, memang ada barrier gitu. Kita ketika tadi berhadapan di ruang kotak komputer saja gitu. Nah, oleh karena itu coaching, konseling seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi, atau bertemu itu adalah bagian dari coaching dan konseling supaya kita tidak jemu, gitu, tidak lelah begitu ya, tidak edik dalam bekerja gitu. Karena begini, saya pernah coba itu 2 minggu bekerja di rumah terus-terusan, ternyata memang bosan gitu ya. Jadi sesekali perlu juga tadi itu namanya pergi kantor itu ternyata bagian dari plesir gitu ya. Kalau orang Jawa bilang plesir tamasya gitu. Karena ada menikmati perjalanan dari rumah ke kantor. Kalau berkantor di rumah itu dari ruang makan ke ruang kerja, dari ruang kerja ke ruang tidur itu paling jaraknya 5 langkah lah kira-kira begitu. Tapi kalau berangkat ke kantor itu ternyata berdesak-desakan di ruang publik begitu ya, atau bukan berkerumun, menjaga jarak ya, bertemu tapi menjaga jarak itu ternyata bagian dari yang tadi disampaikan Pak Ihsan tadi, adalah bagian dari penyehatan jiwa itu ternyata. Karena Pak Ihsan sendiri tadi sampaikan tuh, bekerja di Bali itu menurut orang enak, ternyata kalau dialami sendiri itu kurang enak. So kita coba nih, ada misalnya ada himbauan work from Bali ya, kita coba nikmat apa enggak. Tapi Pak Ihsan sudah membuktikan bahwa bekerja di sana nggak enak. Kita nggak bisa pakai celana pendek, di rumah kita bisa pakai celana pendek. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi Kiang, bahwa ada hal-hal yang memang kita rindukan begitu ya. Walaupun FWA ini secara secara kinerja juga tidak turun, atau perusahaan tetap tumbuh, objektifnya tetap bagus begitu ya, achievement bisa dilakukan. Tetapi hal-hal yang tadi disampaikan Pak Ihsan, kekurangan tadi ya, kita harus memaintain healthiness atau jiwa kita harus juga sehat, itu memang menjadi bagian yang menjadi perhatian. Oleh karena itu salah satu dimensi yang dibuat oleh Telkom adalah tadi itu coaching, counseling, dan penyehatan tadi ya. Kira-kira itu ya. Coaching, counseling, dan penyehatan tadi ya Pak ya. Itu apakah juga termasuk dalam kriteria dalam mempersiapkan digital leader yang oleh Telkom gitu ya Pak, yang dipersiapkan oleh Telkom untuk mampu memimpin dengan baik di era digital ini Pak? Atau ada kriteria tambahan lain di luar itu? Di luar counseling, coaching, dan silakan Pak. Ya, digital leader itu memang harus disiapkan begitu ya, di dalam menghadapi cara bekerja baru ini begitu ya. Jadi Telkom mempersiapkan leader melalui sosialisasi dan pelatihan gitu, supaya bisa beradaptasi dengan memperkenalkan 4 prinsip yang ada di Telkom. Yang pertama, caring dan empati, di mana leader itu harus peduli dan menunjukkan empati terhadap kondisi karyawannya. Nah, walaupun sekarang nggak susah nih menunjukkan caring dan empati itu, kalau bertemu langsung seperti yang sampaikan Pak Ihsan tadi ya, itu mudah gitu. Tapi kalau lewat kotak komputer ini ya agak susah menebak itu tadi tuh, moodnya sedang baik, moodnya sedang buruk, atau sedang galau, atau sedang itu agak susah. Oleh karena itu bertemu fisik adalah menjadi bagian ya yang tadi itu dilakukan pada saat konseling begitu ya. Jadi fisik
maupun psikis dan lingkungan di sekitar karyawan pada saat menerapkan FWA ini harus dilakukan dengan melakukan pendekatan secara personal. Kira-kira itu. Yang kedua, empowerment, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memberikan rasa percaya atau otonomi dan melakukan pemberdayaan kepada karyawan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya itu memberikan umpan balik yang baik untuk perusahaan sebenarnya. Yang ketiga, leader juga harus bisa memberikan inspirasi. Jadi inspirasinya adalah memberikan teladan yang baik gitu ya, senantiasa bisa membangkitkan semangat, motivasi karyawan, mendorong untuk kreatif, lalu bisa mendorong karyawan untuk inovatif, dan bekerja selama FWA itu sendiri begitu ya. Tadi juga bagaimana Pak Ihsan menjelaskan tadi, meng-create jam kerja dan jam istirahat itu penting gitu ya. Tadi kalau di awal saya sampaikan itu time different antara generasi baby boomer dengan milenial gitu ya, itu yang harus diselaraskan gitu ya. Baby boomer jam 8 sudah ready untuk bekerja, milenial jam 9 masih nanti dulu ngopi-ngopi dulu gitu. Padahal ngopinya juga sambil bekerja gitu. Tapi tidak 100% fokus untuk bekerja walaupun bekerja sambil ngopi kalau milenial kira-kira begitu ya. Nah, yang leader juga harus disiapkan dalam konteks work from anywhere adalah proaktif. Ya, maksudnya begini, leader itu harus bisa mengambil inisiatif atau langkah-langkah yang konkret ya dalam menjaga well-being karyawan itu sendiri. Nah, tadi juga sedikit sudah diulas sama Pak Ihsan tuh, soal well-being tadi ya. Baik bekerja secara FWA maupun tadi kalau pada saatnya pada gilirannya harus bekerja di kantor. Kira-kira itu ya untuk perilaku leader. Tetapi contoh dan perilaku leader itu untuk keteladanan itu ada dalam dua aspek ya dalam melakukan cara kerja baru ini. Yang pertama itu bagaimana cara melaksanakan cara kerja baru gitu ya, new ways of working, dan kedua tadi itu memperlihatkan kepedulian. Intinya itu sih sebenarnya Kiang. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Ambar. Caring and empathy, empowerment, memberikan rasa percaya ke karyawannya. Lalu leader juga harus proaktif gitu ya Pak ya untuk beradaptasi dan adjust ke dalam gaya kepemimpinan untuk digital era seperti ini. Oke, selanjutnya saya kembali lagi ke Pak Ihsan untuk menutup sesi talk show kita. Mungkin ini agak menyimpang ya Pak Ihsan. Kalau di era digital ini kan kita sudah dihubungkan oleh network ya, internet gitu di seluruh orang di muka bumi ini. Tentu hal ini ada efek sampingnya juga. Kita jadi kehilangan interaksi humanis dan face to face communication begitu ya. Caranya kita agar tetap jadi manusia di era digital itu tuh apa Pak Ihsan? Ya, I think itu pertanyaan yang bagus ya. Memang kita ini jadinya seolah-olah terperangkap oleh alat kita sendiri gitu ya. Tadi kan di awal pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya perkembangan teknologi ini, kenapa gitu kan. Sebenarnya kan tujuannya supaya kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih mobilitas ya. Seperti dulu kita bilang, kita orang belum punya desktop pengen punya laptop, sehingga istilahnya saya bisa kerja kapan aja gitu kan. Tapi bukan kapan aja yang terjadi kan, ternyata jadinya adalah ya setiap saat gitu ya bisa kerja gitu. Dan ini juga berlaku untuk sekarang ini ya. Kalau saya sih pribadi memang saya nggak betah kalau istilahnya ngomongin kerja mulu dari pagi sampai malam gitu ya. Saya salah satu contoh ya, selain istilahnya saya meluangkan waktu gitu kan, kalau pagi atau misalnya kalau saya ada waktu jeda di sore di meeting saya kosong, saya lakukan olahraga atau mungkin saya juga istilahnya ngumpul-ngumpul sama anak-anak saya gitu ya. Sehingga saya ada social connection lah dengan orang di luar kerja. Nah, di waktu kerja pun sebetulnya saya ada satu kebiasaan saya juga. Kalau saya tuh kalau misalnya meeting, kadang-kadang kan meeting kalau misalnya ngundangnya 5 orang, mungkin nggak semua datang pas
on the dot gitu ya pada waktunya. Itu saya lakukan tuh di meeting di awal itu untuk istilahnya chatting gitu loh. How are you? Ngapain aja weekend kemarin kan? Kemudian ngebahas masalah-masalah yang ada sekarang gitu kan. Terus baru kita ngomongin yang topik yang diagendakan ya. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa kita sebagai manusia butuh gitu. Jangan kita jadi terperangkap oleh pekerjaan. Because kita tuh nggak manage work, kita manage people and manage ourselves gitu. Untuk untuk di Telkom tadi Pak Ambar bilang kan flexible work arrangement ini kan ditentukan oleh kepala unit ya. Jadi ini kepala unit ini mungkin kemarin-kemarin waktu masih kerja di kantor udah ada pola gitu ya, bagaimana mengatur kerja anak buah gitu kan, siapa yang akan di luar kantor, siapa yang akan di kantor gitu ya. Nah ini untuk metode yang flexible working arrangement ini perlu di-set ulang gitu ya, komunikasi yang baik gitu kan mengenai ini kita kedepannya mau gimana sih, apakah kita kumpul dulu di pagi-pagi ya untuk online gitu kan, ngomong daily activity kita apa, ngapain aja gitu kan. Terus nanti ada akhir hari apakah mau checkpoint lagi atau enggak. Nah, hal-hal seperti itu perlu ada resetting gitu lah. Sehingga tadi batasan-batasan antar apa yang diharapkan oleh misalnya pemimpin maupun yang timnya juga di-set. Dan apabila ada boundaries yang tiap karyawan juga butuh, itu juga baiknya dikomunikasikan dari awal gitu kan. Kalau saya punya teman gitu yang istilahnya karena pandemi ini nggak ada pembantu gitu, dia sore harus jemput anaknya dulu dari sekolah gitu ya, walaupun dekat gitu ya. Cuman dia bisa kasih tahu duluan gitu. Oh saya jam segini saya mau jemput anak gitu kan. Terus kemudian ya habis itu tapi saya available gitu kan. Nah, atau jangan jam sekian sampai jam sekian karena saya ada kewajiban apa gitu kan. Jadi bisa lebih hubungan antar karyawan itu juga bisa dibina ulang dan trust-nya itu juga dibangun dari awal gitu. Dan itu ya makanya saya tidak bilang jangan diremehkan hal-hal seperti itu. Karena kita nggak tahu ya. Saya juga terus terang saya punya rekan kerja saya kebetulan banyak yang wanita ya. Tapi sebelum kita remote working ini, saya nggak tahu seberapa sibuk dia dengan anak-anaknya. Ternyata kalau lagi di rumah itu setiap kali meeting ada anaknya yang harus dia urus gitu. Jadi background noise selalu ada itu. Tapi ya itulah kita bagaimana kita harus appreciate different people have different environment dan gimana kita juga istilahnya memanusiakan pekerjaan itu ya di masing-masing. Karena kita di policy ini misalnya ditentukan oleh kepala unit ya, kepala unit itu tolong juga istilahnya untuk mengenali lah pola kerja yang tepat di timnya dan bagaimana juga situasi di masing-masing anak buah. Saya juga beberapa kali juga yang saya lakukan adalah kalau saya tahu misalnya ada pekerjaan yang cukup penting atau cukup berat gitu ya. Sering saya cuman ini aja, saya telepon gitu, saya tanya, gimana, apa kabarnya gitu kan, ada kesulitan nggak, apa ada masalah nggak gitu kan, terus tanyalah ada hal-hal lain ya yang bisa kalau kita dekat bisa ngomong lebih pribadi gitu ya. Tapi itu seperti ibaratnya kalau kita di lingkungan kantor gitu kan, kita lagi mau ke toilet terus kita ngelewatin pantry terus ada orang-orang kita ngobrol. Nah, itu kan seperti itu sebetulnya yang harus diciptakan gitu. Itu hal-hal yang penting yang mungkin perlu diperhatikan supaya kita lebih manusia gitu. Supaya lebih manusia ya Pak ya. Jadi nggak cuma asal ini kerjaan udah sampai mana nggak langsung gitu, tapi ada introduction-nya dulu lah ya Pak ya, ada opening-nya dulu. Komunikasi tadinya penting, lalu harus set dan respect boundaries-nya, sama give trust ya to one and another. Menarik sekali loh diskusi kita pada hari ini, Pak Ihsan, Pak Ambar. Terima kasih banyak sekali insight yang kita dapatkan dari diskusi kita. Dan tentu saja
perlu dan penting untuk diimplementasikan dan emang applicable. Selanjutnya nih Pak, kami akan membacakan pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah masuk ke kolom chatboard. Bagi rekan-rekan yang pertanyaannya kami pilih dan kami bacakan, akan dihubungi oleh tim kami nanti untuk pemberian hadiahnya ya. Baik, saya akan mulai dari 2 pertanyaan pertama untuk Pak Ihsan. Sebentar, mohon maaf. Pertanyaan yang pertama Pak Ihsan dari Bapak Eka Desi. Beliau mengikuti acara ini melalui YouTube. Pertanyaannya, disrupsi teknologi menjadi sorotan dalam berbagai diskursus. Bagaimana pengelolaan SDM dalam era digital transformation ini dapat bertransformasi dengan baik, aman, dan akuntabel? Silakan Pak Ihsan. Pertanyaannya cukup luas nih kayaknya. Mungkin boleh Ya. saya batasi waktunya disingkat aja Pak, 4 menit, mungkin 3 menit ya untuk menjawab. Terima kasih Iya, Pak. iya. Ya mungkin, ya intinya kan digital transformation itu sebenarnya kan tidak tentang teknologi, sebetulnya tentang cara kita bekerja gitu ya. Jadi dengan adanya digital itu tadi kan ada otomasi, kemudian ada artificial intelligence. Jadi banyak hal yang sebetulnya perlu disiapkan kalau kita bilang disrupsi teknologi ya. Karena secara skill masing-masing individu kita perlu menyesuaikan diri gitu ya. Jadi apa yang kita anggap mungkin dulu satu skill yang penting bisa jadi itu nggak penting lagi ke depannya. Sehingga ada skill-skill baru yang perlu dipelajarin gitu kan. Kalau secara human capital biasanya juga harus mikirin bagaimana saya menyiapin orang-orang saya misalnya bisa lebih mumpuni ya dalam era digital ini, baik istilahnya kerja kolaborasi seperti ini atau kerja yang spesifik menggunakan tools ya, karena ada banyak mungkin juga karyawan yang harus menyesuaikan diri dengan berbagai macam aplikasi lah, gitulah, nggak cuma untuk meeting tapi untuk kerja gitu ya. Ya kemudian tadi secara kepemimpinan ya, karena kepemimpinan itu penting untuk memastikan bahwa ways of working itu berjalan gitu. Nah tadi mungkin saya lihat baca di komen-komen itu kan misalnya ada yang micromanaging gitu kan, low trust gitu seolah-olah gitu ya. Nah hal-hal seperti itu yang istilahnya kita harus siapkan, dan bagaimana kita memimpin tim kita ya di era digital ini. Demografi karyawan juga sudah berubah ya. Jadi kalau saya di Gen X ya, dan sekarang udah banyak Gen Z kali yang masuk ke dalam lingkungan kerja. Banyak milenial ya. Ya tadi gimana kita manage itu istilahnya udah harusnya bukan jadi dilema lagi, maksudnya emang itu kenyataannya gitu. Jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan tim yang tadi seperti Pak Ambat bilang, misalnya jam 9 itu baru misalnya baru anget gitu ya. Tapi kalau begitu udah di atas itu mau sambil kerja multiple pakai HP, pakai WA, pakai Zoom, semuanya bisa jalan barengan. Nah, di era digital ini ya skill baik itu hard skill maupun istilahnya soft skill ya untuk leadership itu memang perlu disiapkan. Baik, mungkin ini nyambung juga nih ke pertanyaan pertama tadi nih Pak, terkait IT tools kali ya. Video conference kan sudah jadi bagian yang esensial dalam bekerja digital. Sebagai media komunikasi di dalam tim. Apakah etika yang perlu diperhatikan saat melaksanakan video conference, Pak Ihsan? Video conference ya. Video conference ya memang beberapa hal yang penting kalau video conference. Ya satu misalnya ya yang tadi saya sudah sebutkan on time ya kan, on time. Karena semua orang itu menyediakan waktu untuk bersamaan itu susah gitu. Satu itu. Kedua, ya istilahnya kalau kita meeting seperti ini, tolong dijaga environment dari meetingnya gitu ya. Kalau kita video conference, ya background-nya juga nggak mengganggu,
kita juga nggak banyak goyang-goyang, sehingga kalau kita ngelihat orang di layar tuh begitu ada yang goyang-goyang mata kita langsung ke sana gitu, nggak fokus ya. Apa namanya juga kapan kita bicara juga kita harus apa namanya lihat gitu ya. Kalau nggak kita lagi bicara kita mute ya, sehingga nggak mengganggu conversation yang ada. Lighting juga penting ya gitu ya, untuk memastikan kita bisa lihat orangnya. Ya banyak sih sebetulnya ya untuk kita maintain etika di video conference ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Pertanyaan berikutnya mungkin karena waktunya mepet, jadi saya cuma ambil satu pertanyaan untuk Pak Ambar ya. Izin dari Mbak Wita Astari. Izin bertanya tentang kombinasi WFA yang 4132 ataupun 23 ini, apakah ada kewajiban berjenjang sesuai band posisi atau itu disesuaikan dengan kebijakan pimpinan masing-masing? Silakan Pak Ambar. Oke. Aturan secara baku hanya mewajibkan BOD-1 atau kepala unit yang membuat rule untuk kenyamanan bekerja di setiap unit begitu ya. Oleh karena itu, menurut saya cari saja yang paling nyaman begitu ya. Karena bekerja itu yang paling penting adalah kenyamanan. Nah, tadi juga disampaikan Pak Ihsan tuh, setiap orang punya masalahnya masing-masing begitu ya. Dan kita pasti juga memiliki handicap dalam melaksanakan tugas begitu. Oleh karena itu, yang terpenting di sini adalah dalam membuat arrangement 1 atau 14, 23, 32 dan sebagainya itu, yang terpenting adalah komunikasinya dulu, dikomunikasikan baik itu berjenjang atau tadi Pak Ihsan sudah punya ide tuh. Kalau saya kumpulkan semua dulu. You senangnya seperti apa gitu ya. Supaya tidak ada keterpaksaan di sana. Yang terpenting adalah kuota, misalkan yang maksimum yang boleh hadir di kantor 20% atau 40% itu yang harus kita penuhi begitu ya. Karena satu itu menjaga tadi tuh protokol kesehatan, yang kedua memang jujur tidak semua senang bekerja selalu dari rumahnya begitu ya. Karena sesekali yang saya sampaikan tadi, pergi ke kantor itu ternyata bagian dari plesir tadi. Tadi Pak Ihsan juga menyampaikan tuh, kalau di kantor itu kita ke toilet, di pantry ketemu orang sempat ngobrol sebentar, itu bagian dari apa namanya? Kalau istilah saya tadi itu ya, pelesiran gitu ya namanya, bersosialisasi gitu. Karena memang bersosialisasi bertemu secara fisik dan lewat online itu agak berbeda. Gitu. Gestur itu menunjukkan kita bahagia, kita senang, kita gembira bertemu atau tidak, itu secara langsung bisa ditunjukkan. Yang terpenting adalah bahwa implementasi FEI ini adalah bagian dari yang tadi itu, value adaptif dan kolaboratif dari dalam budaya akhlak itu kita lakukan. Nah, kolaboratif itu bisa dilakukan dari online maupun online. Oleh karena itu, sekali lagi, buat saya yang terpenting komunikasikan dulu. Silahkan nanti ditentukan oleh masing-masing kepala unit ya, kepala unitnya sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Silahkan kombinasinya ditentukan begitu, buat senyaman mungkin supaya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, manfaatkan juga teknologi solusi yang ada gitu, dan manfaatkan juga seluruh tool yang kita miliki. Jadi kalau tadi di awal meeting misalnya kita harus say hello dulu ya, baik yang online maupun offline ya monggo gitu ya, dan manfaatkan juga seluruh gadget yang kita miliki. Jadi WA dan sebagainya itu jangan hanya dipakai untuk guyon saja, tetapi juga manfaatkan untuk bekerja. Juga sebaliknya itu, jangan dipakai untuk bekerja saja, tapi untuk bercengkrama juga boleh-boleh saja. Karena teknologi sekarang ini memaksa kita yang tadinya menggunakan mulut dan telinga, sekarang sudah berubah menjadi mata dan ibu jari begitu ya. Kira-kira seperti itu. So
manfaatkan sebaik mungkin, komunikasikan sebaik mungkin. Rule yang ada adalah bagian dari guidance saja gitu. Nah, tapi kebijakan itu sebaiknya diserahkan ke masing-masing kepala unit untuk mengatur itu semua supaya semua merasa nyaman dalam bekerja dan melaksanakan pekerjaannya. Gitu, Kia. Baik, terima kasih banyak Pak Ambar. Jawaban dari Pak Ambar tadi menjadi penutup dari sesi Q&A kita. Mohon maaf kepada rekan-rekan yang pertanyaannya sudah banyak masuk. Kami hanya bisa mengambil 3 pertanyaan tadi saja. Untuk rekan-rekan yang pertanyaannya tadi kami bacakan akan dihubungi oleh tim kami untuk pemberian hadiahnya. Selanjutnya, kami persilahkan Pak Ihsan untuk berkenan memberikan closing statement ya Pak ya. Ya, terima kasih nih. Closing statement mungkin banyak sekali yang kita bahas dan sangat-sangat menarik. Jadi mungkin yang ada 3 hal yang buat saya nih mungkin bisa jadi take away ya untuk kita semua. Pertama adalah mengenai hybrid work. Hybrid work itu bukan suatu tren lagi gitu ya. Tadi kan kita sudah cover ya bahwa orang mau lakukan, perusahaan juga bisa diuntungkan dan itu bisa dilakukan. Jadi apa yang kita sharing hari ini itu bukan suatu yang istilahnya akan diterapkan mungkin setahun ke depan gitu atau berapa periode ke depan. Tapi ini adalah cara kerja kita ke depannya yang mesti kita sikapin. Kedua adalah mungkin tadi banyak sekali kita bicara mengenai bagaimana kita bisa lebih memperbaiki lagi bagaimana kita membalance antara pekerjaan, ya kan, kemudian kehidupan pribadi, ya, yang mungkin masing-masing orang berbeda, kemudian kesehatan fisik dan mental. Nah, ini penting baik itu untuk masing-masing individu, tapi khususnya untuk para leaders ya, karena para leaders itu kan harus mengayomi dan melihat bagaimana timnya lebih efektif. Dan it's not about managing work, it's about managing people. Yang terakhir adalah mungkin yang melandasi itu semua buat saya adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dalam tim kita. Karena kontekstual dari masing-masing orang itu beda dan kalau policy itu diterapkan untuk satu perusahaan mungkin bagaimana penerapannya itu memang harus disesuaikan. Nah, disesuaikan itu gimana caranya ya? Tentunya antara kesepakatan antara pemimpin unit dan timnya. Dan ini penting sehingga baik itu yang tim membersnya juga harus membangun kredibilitas dan reliabilitas dalam bekerja secara remote gitu kan. Tapi juga bagaimana pemimpin juga menciptakan istilahnya intimacy di dalam tim itu yang mungkin agak sedikit kehilang karena nggak kerja bareng-bareng di satu ruangan. Dan itu mungkin adalah buat saya 3 hal yang bisa jadi take away di pagi ini. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ihsan. Benar-benar udah nge-wrap up apa yang jadi diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Ihsan. Selanjutnya kepada tuan rumah kita, Pak Ambar, kami persilakan untuk memberikan closing statement-nya, Pak Ambar. Jadi memang teknologi itu mendisrupt banyak hal, gitu ya, baik itu bisnis maupun perilaku. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi perubahan teknologi itu sendiri. Untuk mengimplementasikan new teknologi itu, yang terpenting adalah semangat dan keyakinan kita, gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita menjalankan FWA ini. Gitu. Tanpa semangat dan keyakinan bahwa kita akan berhasil melakukan cara-cara kerja baru itu, semuanya tidak akan berhasil. So, yang terpenting dari semua itu, on top of teknologi yang mendisrupt segalanya, semangat dan keyakinan tetap harus kita jaga. Itu saja, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ambar, singkat, padat, jelas ya. Kayak kata Pak Edi Wicara, nggak nyerah, ayo berubah ya Pak. Terima kasih banyak para speakers kita, Pak Ihsan, Pak Ambar, atas kesediaannya menjadi speakers di acara hari ini. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir acara.
Terima kasih juga saya ucapkan atas partisipasi dari rekan-rekan semua yang hadir melalui Zoom meeting atau yang hadir melalui menyaksikan acara ini melalui YouTube. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga program hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Pagi. Terima kasih Pak Ambar. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ambar, Pak Ihsan, mohon izin. Lucu banget ya Kiang itu ternyata. Makasih Kiang yang smart dan lucu.